Kali ini, Anime Multiverse akan membahas top 11 awakening buah iblis yang sudah muncul dalam cerita One Piece. Mochi Mochi no Mi termasuk salah satu buah iblis berjenis paramecia yang spesial. Pengguna kekuatan ini mampu untuk menciptakan, mengendalikan, dan berubah wujud menjadi mochi. Meskipun terkesan tidak terlalu opresif, namun buah iblis ini masuk ke dalam jenis buah paramecia spesial karena penggunanya bisa berubah wujud, yang mana biasanya kekuatan tersebut hanya ada di jenis Logia. Dengan merubah tubuhnya atau sebagian tubuhnya menjadi mochi, penggunanya bisa menggunakan kekuatan tersebut untuk berlindung, menghindari serangan, atau sebagai senjata. Bagaimana kemudian Katakuri memperlihatkan kekuatan awakeningnya adalah seperti halnya buah iblis paramecia. Katakuri mampu mempengaruhi sekitarnya. Dalam pertarungan melawan Luffy, dia berhasil mengubah pijakan atau area sekitarnya menjadi mochi. Chiki no Mi adalah buah iblis berjenis paramecia yang dimiliki Eustace Captain Kid. Kekuatan dari Chiki no Mi pertama kali diperlihatkan saat arc Sabaody, di mana seluruh bajak laut Wars Generation berkumpul dan memperkenalkan diri mereka. Di arc Wano, para fans pun kemudian bisa melihat kekuatan dari buah iblis ini dengan lebih baik. Chiki no Mi membuat Kid mampu memanipulasi energi magnet sesuka hatinya dan kemudian menarik atau menghempaskan material besi yang ada di sekitarnya. Dengan membuat tubuhnya menjadi magnet, Kid pun berubah menjadi sosok yang jauh lebih kuat. Hal ini karena bagian tubuhnya terlapisi oleh besi atau berbagai material dari besi lainnya. Kid sendiri baru-baru ini berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Dia juga menggunakan berbagai kekuatan awakeningnya seperti Assign atau Punchless untuk mengalahkan Big Mom dalam pertempuran di Onigashima. Hal ini terjadi setelah Kid bekerja sama dengan Law untuk menaklukkan Big Mom. Walaupun awakeningnya yang cukup kuat, tetapi Kid adalah orang yang tak begitu memanfaatkan kekuatannya dengan baik. Dia bahkan kalah oleh Shanks hanya dengan satu kali serangan. Salah satu buah iblis berjenis paramecia terkuat di ceritanya, buah iblis OP no Mi, merupakan buah iblis yang menjadi milik Kapten Bajak Laut Hati, Trafalgar, di Waterloo. Buah iblis tersebut membuat Law mampu memanipulasi tubuh manusia atau benda apapun sesuka hatinya. Bahkan, yang paling epik adalah Law mampu menukar kepribadian seseorang dengan kekuatan dari buah iblis ini. Law sendiri baru saja berhasil menggunakan awakening dari buah iblis ini. Salah satu teknik terbarunya sendiri memiliki nama Chrome, yang mana Law akan melapisi pedangnya dan mampu menembus tubuh target tanpa menyentuhnya. Serangan ini mampu merusak organ dalam dari musuhnya, seperti yang dia lakukan terhadap Big Mom, dan ini juga menjadi salah satu kunci kemenangan atas Big Mom. Tetapi banyak fans yang meyakini jika dalam awakening OP akan ada sebuah teknik puncak yang bisa memberikan keabadian kepada seseorang, dan itu merupakan awakening sebenarnya dari buah iblis OP no Mi. Ito no Mi merupakan buah iblis bertipe paramecia yang menjadi milik dari Don Quixote do Flamingo. Buah iblis ini memberikan kemampuan kepada penggunanya untuk mengendalikan apapun dengan menciptakan sebuah benang. Benang yang muncul ini sangatlah kuat, bahkan mampu memotong meteor tanpa kesulitan. Doflamingo sudah memiliki buah iblis tersebut sejak dia masih kecil, sehingga mungkin rasanya wajar jika dia mampu menguasai dengan baik Ito no Mi, bahkan membangkitkan kekuatannya. Dengan kekuatan buah iblis ini, Doflamingo mampu mengendalikan sekitarnya, seperti menggunakan teknik sangkar burung untuk mengurung seluruh wilayah Dressrosa. Dan Doflamingo adalah orang pertama yang menjelaskan mengenai awakening dari buah iblis dalam cerita One Piece.
Magu Magunomi Akainu alias Sakazuki merupakan Fleet Admiral di markas pusat saat ini, mengisi posisi yang Sengoku tinggalkan. Akainu sudah menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat. Hal ini berkat Magu Magunomi, di mana buah tersebut memberikan Sakazuki kemampuan untuk memanipulasi magma dan berubah menjadi cairan panas tersebut. Kemampuan magma dari Akainu mampu mengungguli kemampuan Meranomi. Bahkan, dia yang bertanggung jawab atas kematian Ace dalam perang di Marineford. Hal ini pun Oda konfirmasi sendiri dalam kolom SBS. Meskipun Ace memiliki kemampuan untuk berubah menjadi api, nyatanya tubuhnya tidak tahan terhadap serangan magma Akainu. Dia juga adalah sosok yang merubah sebagian wilayah Panghazard dipenuhi magma saat dia bertarung melawan Kuzan. Oda juga mengkonfirmasi bahwa dengan buah iblis yang dia miliki, Sakazuki bisa saja mengalahkan Luffy dan menyelesaikan ceritanya dalam 1 tahun. Kuzan alias Aokiji merupakan mantan admiral di markas pusat. Dia sempat masuk nominasi untuk mengisi jabatan sebagai Fleet Admiral menggantikan Sengoku, tapi posisi tersebut akhirnya menjadi milik Sakazuki setelah dia kalah dalam duel di Panghazard. Kuzan pun mundur dari Angkatan Laut. Saat ini dia bergabung dengan bajak laut Kurohige. Kuzan memiliki kekuatan dari Hie Nomi. Buah iblis satu ini mampu untuk membuat, mengendalikan, dan memanipulasi es. Dalam sebuah pertarungan, dia menggunakan kemampuan ini dengan membekukan tubuh musuhnya hanya dengan menyentuhnya saja. Sebenarnya, belum ada konfirmasi resmi apakah Kuzan sudah berhasil membangkitkan buah iblisnya ini. Tetapi, dalam pertarungan 10 hari dengan Sakazuki, Kuzan berhasil merubah sebagian wilayah Panghazard menjadi tertutup es. Bagaimana kemudian dia membekukan lautan atau membekukan tsunami yang Shirohige ciptakan dalam perang Marineford juga bisa menjadi bukti lainnya. Lalu, kita juga diperlihatkan ketika Kuzan mampu menaklukkan beberapa tank Titanic Captain dengan cukup mudah, dan ketika dia menaklukkan satu wilayah di Whole Cake Island, Kuzan membekukan seluruh pulau beserta semua yang ada di dalamnya. Big Mom merupakan salah satu Yonko yang sudah berhasil dikalahkan. Jika berbicara kekuatan, tentunya rasanya sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Namun, masih menjadi pertanyaan besar, apakah Big Mom sudah berhasil membangkitkan buah iblis Soru Nomi? Tetapi, dari apa yang muncul dalam pertarungan menghadapi Kid dan juga Law, sepertinya Big Mom sudah berhasil melakukannya. Setelah terkena serangan awakening dari Law dan juga Kid, Big Mom mengakui bahwa sudah puluhan tahun dia tidak merasakan sakit yang luar biasa. Dia pun kemudian menggunakan kekuatan Soru untuk merubah besi-besi yang menimpanya menjadi homis. Dan yang paling epik adalah dia menggunakan jatah hidupnya 1 tahun untuk meningkatkan kekuatannya. Rasanya ini bisa menjadi bukti jika Big Mom sudah berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya di tahap maksimal. Buah iblis yang Aramaki konsumsi bernama Mori Nomi. Mori sendiri dalam bahasa Jepang berarti hutan, dan hal ini memang sesuai dengan kekuatan yang dia perlihatkan dalam chapter 1053. Dalam chapter tersebut, kita melihat bagaimana setiap kemanapun Aramaki pergi, pasti akan ada tanaman atau tumbuhan yang muncul di sekitarnya. Kemampuan dari buah iblis ini adalah penggunanya mampu untuk menumbuhkan tanaman dimanapun dia berada, merubah wilayah sekitarnya menjadi hutan, dan bahkan menyerap cairan atau nutrisi milik orang lain. Banyak fans yang meyakini bagaimana Aramaki menggunakan berbagai cabang dan semua tanamannya bersifat permanen menjadi bukti bahwa dia sudah membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Yami Nomi adalah buah iblis yang bertipe logia, di mana artinya si pengguna bisa berubah wujud menjadi kemampuan dari buah iblis ini.
Kemampuan buah iblis ini sendiri adalah memberikan si penggunanya kekuatan untuk mengendalikan dan menciptakan kegelapan. Menurut informasinya, Yami Yami dianggap buah iblis yang paling kuat dan paling mengerikan. Selain karena kekuatan buah iblis ini dianggap jauh melebihi haki, Kurohige juga bisa menetralkan kekuatan buah iblis lain, seperti yang dia lakukan terhadap Ace. Kurohige juga bisa menghisap apa saja dengan kekuatan buah iblisnya dengan menggunakan teknik black hole. Beberapa teknik seperti black hole dan juga Kurozu bisa menjadi bukti jika Kurohige sudah membangkitkan kekuatan buah iblisnya, seperti ketika menyerap semua benda dengan teknik black hole dan juga menetralkan kekuatan buah iblis dengan teknik Kurozu. Hito Hitonomi model Nika. Kejutan besar muncul di Arc Wano, di mana ternyata nama dari buah iblis Luffy tersebut bukanlah nama aslinya. Gomu Gomu Nomi alias Hito Hitonomi model Nika merupakan buah iblis berjenis Mythical Zoan yang menjadi milik Luffy. Buah iblis ini mampu merubah penggunanya menjadi seseorang yang elastis, seperti yang sering Luffy perlihatkan di sepanjang ceritanya. Saat Luffy berhasil membangkitkan kekuatan penuhnya, kekuatan karet Luffy benar-benar sangat luar biasa, seperti yang bisa kita lihat dalam chapter 1045 dan 1046. Hito Hitonomi model Nika ternyata bukan buah iblis biasa, karena buah iblis tersebut ternyata sangat penting, khususnya bagi pemerintah dunia. Buah iblis ini belum pernah dibangkitkan selama 800 tahun belakangan. Meskipun hal ini menjadi bentuk awakening Luffy, namun dia sendiri menyebut awakening ini sebagai Gear 5. Namun, anime multiverse meyakini jika kebangkitan buah iblis Luffy akan memiliki dua fase. Yang pertama adalah Gear 5 atau kebangkitan Sun God Nika, dan kedua, Luffy akan mendapatkan peningkatan kekuatan lain yang kemungkinan besar ia akan bisa memiliki kekuatan lain dari Sun God Nika. Bisa saja Luffy memiliki kekuatan matahari, seperti yang sudah diperlihatkan jika memang Luffy bisa mengeluarkan api dari salah satu tekniknya, yaitu Red Hawk.